Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke, ini berarti pengajian keempat ya. Kemarin sudah diterangkan tentang fardunya wudu. Sebelum kita mulai, biasa kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fasun al-ma'u qalil. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Utawi iki iku ana fasal al-ma'u utawi banyu al-qalilun kang berarti al-ma'u qalilun utawi banyu kang setitik wa kasirun lan banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku madunal kullateni iku mabarang dunal kullateni kang kurang sing 2 kulah 2 kulah. Wal kasiru utawi banyu kang akeh iku kulatani iku 2 kulah 2 kulah fa aksara mongko luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku yatana jasu dadi najis apa banyu biwuqa'in najasati kelawan tumibane najis fihi ing dalem ma'ul qalil wa illam yataghayyar lan lamun sanajan ora owah apa banyu. Wal ma'ul kasir utawi banyu kang akeh la yatanajasu iku ora dadi najis apa al ma'ul kasir illa angin kejaba iza nalikane taghayyaru owah apa tok muhu apa rasane banyu aula unuhu atau warnane banyu aurehuhu atau mambune banyu. Oke. Bab tentang air yang sedikit atau air yang banyak ya. Yang pertama air yang sedikit al-qalil ya. Yang dinamakan banyu sedikit itu apa sih? Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ukurannya. Nah, kalau di 2 kulah seberapa? Itu kira-kira mayoritas atau kebanyakan ulama itu dalam ukuran persegi ya, itu sekitar persegi ya 60 cm panjangnya, semua sisinya adalah 60 cm panjang, lebar, kemudian tingginya 60 cm. Kalau dalam bak itu panjang 60, lebar 60, tinggi 60, terisi penuh dengan air, maka itu sudah ada 2 kulah ya. Kalau sudah penuh seperti itu ya, maka dinamakan air yang banyak. Sedangkan kalau air yang sedikit itu kurang dari 2 kulah. Misalnya 60 cm itu kurang 1 cm aja, kurang penuh 1 cm, itu dinamakan air yang sedikit karena kurang dari 2 kulah. Oke.
Kemudian jadi itu ukurannya 2 kula, sekitar air penuh dari ukuran kubik atau persegi itu 60 cm, panjang 60, lebar 60, tingginya 60, dan terisi penuh oleh air. Itu namanya air yang penuh, air yang banyak atau 2 kula. Kemudian al-qalilu atau air yang sedikit ya tanajasu biwukin najasa. Air yang sedikit itu akan menjadi najis. Kalau air itu yang tadi itu kurang, nggak penuh atau kurang dari segitu, itu akan menjadi najis jika biwukuin najasa, terkena najis. Jadi ada kotoran cicak atau kotoran yang lain yang najis ya masuk ke dalam bak itu, maka air itu menjadi najis. Atau kita bawa air di ember ya, ember kecil, nah, kan itu otomatis kalau kecil kan berarti kurang, dianggap kurang dari 2 kula lah. Nah, ketika ember yang kita bawa kena najis ya, ada tai cicak ya, kena najis, maka itu menjadi air yang mutanajis, air yang terkena najis dan menjadi najis. Gak boleh untuk bersuci. Tapi kalau misalnya air yang lebih air yang lebih dari 2 kula dalam misalnya di di kamar mandi kalian, tergantung ya bak mandinya itu bagaimana. Kalau di tempat pasir itu lebih dari 1 meter ya, kalau penuh ya berarti lebih dari 2 kula. Nah, kalau air yang banyak itu lebih dari 2 kula itu kena najis ya, ada tai cicak atau apa, ada najis ke situ masuk secara nggak sengaja atau sengaja, itu kalau ya lah katanya jasu illa idza jika berubah tokmuhu, jika rasanya berubah. Misalnya ya, dalam satu ember itu kok rasanya dicicipin kok manis gitu. Walaupun manis, maka itu sudah tidak sudah tidak mensucikan lagi. Kemudian atau pahit pun atau asin pun. Nah, kok asin? Nah, ini sudah sudah terkena najis, tapi karena itu najisnya mempengaruhi rasanya jadi asin, pahit atau apa, maka najis. Aulaunuhu atau warnanya, karena najis tuh, wah, kemudian airnya yang tadi jernih kemudian menjadi berubah warnanya menjadi kuning, menjadi hitam. Nah, atau baunya kena najis walaupun sedikit, kemudian bak itu menjadi bau, maka sudah karena berubah baunya maka menjadi najis ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau air yang banyak lebih dari 2 kula, jika nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, maka tidak najis. Tapi ya nih, kalau air sudah najis tidak bisa untuk digunakan bersuci ya. Harus kalau kita bersuci, kalau habis buang hajat itu buang air besar atau buang air kecil, kita harus menggunakan bersucinya menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini hati-hati, masalahnya ini mempengaruhi nanti kesucian kalian. Misalnya ya, kalau di sekolah itu kalian harus hati-hati. Kalau kalian buang air kecil, yang laki-laki jangan berdiri, apalagi yang perempuan. Nanti
najisnya kemana-mana. Dan kemudian itu kan pakainya ember ya, embernya itu kan diameternya kurang dari 60 cm. Mungkin tingginya ada tapi lebarnya nggak ada, panjangnya nggak nyampe 60 cm. Itu kan berarti kalau air walaupun ember itu penuh, maka tetap saja kurang dari 2 kula. Nah, kalau terkena najis, maka itu menjadi najis air yang dalam ember itu. Makanya hati-hati. Makanya untuk menghindari air itu ternyata tidak suci atau sudah najis, maka kalau Pak Azu itu gunakan air yang baru keluar dari keran. Kalian basuh dulu itu ya, jiduknya basuh, dikocaki, buang airnya, kemudian ambil yang dari keran ya, kalian ambil, sudah itu buat cepok, buat bersuci. Misalnya kalian ragu barangkali itu air yang dalam ember itu karena kurang dari 2 kula terkena najis. Nah, air yang kurang dari 2 kula itu kalau terkena najis menjadi najis, maka jangan gunakan, buang airnya, kocaki, disucikan wadahnya, embernya, baru nampung air yang baru lagi, air yang suci ya. Kalau enggak ya sekalian mengambil airnya langsung dari keran, untuk hati-hati ya. Itu air yang baru dari keran kan itu masih bersih, masih suci. Oke, dimana-mana kalian nanti kalau bersuci, kalau yaitu hati-hati, air yang sedikit itu bisa menjadi najis kalau terkena najis. Tapi kalau air yang banyak, lebih dari 2 kula, maka kalau rasa terkena najis tidak menjadi najis airnya. Nah, kecuali kalau rasanya, salah satu dari rasa, bau atau warna itu berubah. Kalau sudah berubah maka menjadi najis. Itu ya. Itu. Kemudian faslun mujibatul ghusli. Ini bab tentang mandi. Mujibatul ghusli utawi kang wajibaken ing adus iku sitatun ono 6. Yang pertama ilajul hasyafah, mlebune hasyafah. Hasyafah itu nekene wong lanang, fil farji ing dalam farji kue nekene wong wadon. Wa khurujul mani lan matone mani, wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladah lan manak, wal mautu lan mati. Oke, ini bab tentang mandi, tapi mandinya yang wajib. Kalau tiap hari itu kan mandinya ya semubah kalian itu, tapi menjadi sunnah ketika diniatkan untuk bebersih. Oke, yang kalian harus mandi karena sebab 6 ini. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji ya. Ini untuk yang sudah yang sudah berkeluarga. Yang kelas 7 nggak usah, ini sensor dulu. Tapi untuk kelas 9 kalian nanti harus ngaji ini ya, nanti lewat tatap muka saja. Wa khurujul mani lan matune mani. Kalian yang sudah dewasa, baik laki-laki atau perempuan ya, kalau keluar mani ya, keluar mani, apa sih itu mani? Mani. Kalau kemarin itu bab ikhtilam itu kan, atau mimpi enak, itu kan keluarnya mani, maka mewajibkan harus mandi wajib. Kemudian wal haidu dan haid.
bagi kalian yang perempuan, kalau haidnya sudah selesai harus mandi. Nah, mandi ini hukumnya wajib, kalian harus. Kemudian wan nifas, nifas itu pendarahan setelah melahirkan. Wal wilada itu pendarahan apa? Wal wilada ini melahirkan ya, melahirkan. Wal mautu dan mati. Oke, orang mati, orang yang mengalami kematian sudah mati itu harus dimandikan, harus mandi karena dia nggak bisa mandi sendiri, maka harus dimandikan. Oke, itu ada 1 ilajul hasyafa fil farji, hubungan badan. Kemudian keluar nomor 2 keluarnya mani, 3 head, 4 nifas, 5 melahirkan, yang keenam adalah mati. Kemudian apa sih fardunya? Supaya ini kan wajib, maka ada tata caranya. Furudul husli fasun, furudul husli utai piro-piro fardune adus isnani iku mung loro, tapi akeh sing ora ngerti. Sing pertama iku an-niyatu, niat. Kemarin an-niyat an-niyatu hiya qasdu syai' muqattaronan bi fi'lihi. Niatnya bagaimana? Lafaz niatnya nawaitul ghusla junubat liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Jadi itu dalam niat. Nah, kemarin niatnya kan tempatnya di dalam hati ya. Jangan diucapkan, nggak usah diucapkan nggak apa-apa. Kemudian ketika membasuh, awal membasuh, kalian membasuh pertama nyiram mandi, itu kalian jangan langsung niat. Ketika niat berbarengan itu niat, ya Allah, saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian watakmimul badani bil ma'i, dan meratakan, membasahi, meratakan badan dengan air. Watakmimul badani lan ngeratani awak bil ma'i kelawan banyu. Jadi kalian harus memastikan bahwa air itu mengenai ke seluruh tubuh. Setelah niat ya, kalian jangan sabunan dulu, jangan pakai sabun dulu. Tapi ketika awal ya mandi junub, kalian mandi, basuhan pertama kalian niat, berniat dalam hati, kemudian jangan pakai sabun dulu. Pastikan semua bagian tubuh itu sudah terbasahi, terkena air. Oke, terus sela-sela ketiak ya, lubang hidung, lubang mulut, kumur-kumur, kemudian ini telinga ya, ini, terus kemudian yang balik bagian-bagian susah itu kalian selesai, jari-jari kaki ya, jari-jari kaki. Nah, dan kemudian yang karena ini fikih harus detail ya, di pantat kalian itu kan ada lubangnya, itu ada bagian yang sensitif ya, kulit yang tipis itu. Nah, itu kalian pastikan sampai basah juga ya. Yang bagian keriput itu kalian basahi juga. Untuk yang perempuan, pokoknya seluruh bagian kalian harus kena sebelum menggunakan sabun, biar airnya itu air suci, nggak terkena air sabun. Dipastikan dulu semuanya basah. Kalau sudah baru sabun ya. Jadi itu fardunya cuma 2. Niat yang pertama ketika membasuh pertama, kemudian meratakan, memastikan air itu terkena ke seluruh tubuh kulitnya. Untuk hari ini itu saja ya, 2 bab kalian pahami, karena ini bab yang penting dalam bersuci. Kalian
ibadah kalian nggak sah kalau kalian tidak bisa cara bersucinya. Oke, dari Pak Sekian Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.